untuk barisan dan deret kelas 10 materi berikutnya yakni tentang barisan dan deret geometri. Kalau kemarin kita udah bahas tentang aritmatika, sekarang gilirannya tentang barisan geometri. Barisan geometri sendiri itu punya rumus di mana UN atau suku ke N-nya dirumuskan dengan A kali R pangkat N-1, di mana yang pangkat adalah R-nya. R itu siapa? R itu adalah rasio. Rasio atau perbandingan. Nah, A sendiri adalah suku pertama. Ini juga sepertinya udah kamu pelajari kan waktu SMP dulu. Nah, di barisan geometri juga ada namanya suku tengah, dimana untuk suku tengah rumusnya adalah UT sama dengan akar U awal kali U akhir. Suku awal dikali suku akhir kemudian dibentuk akar. Yang terakhir adalah sisipan barisan geometri, sama halnya dengan aritmatika. Kalau aritmatika kan harus mencari nilai beda. Kalau di geometri itu harus mencari nilai rasio, dimana rumusnya adalah akar Q per P pangkat S plus 1. S adalah banyak sisipan, Q adalah suku terakhir, P adalah suku awal. Oke, next. Nah, misalkan kita punya contoh seperti ini, diketahui barisan bilangan 128,32,8, kamu disuruh menentukan suku pertama, rasio, rumus suku ke N, dan suku ke 8. Untuk geometri, suku pertama sama seperti aritmatika. Jadi ini kan suku pertamanya 128. Nah, untuk rasio itu adalah pembanding U2 per U1. Nah, U2 sendiri di sini 32 kan. U1-nya 128. Maka kalau kita sederhanakan sama dengan 1/4 kayak gitu. Ini U1, U2, U3. Kamu juga boleh pakai U3 per U2. Pokoknya yang berdekatan. Hasilnya pasti nanti sama 1/4. Nah, untuk rumus suku ke N bagaimana? Kita tulis dulu. Bentuk umumnya tadi UN-nya adalah A, ini kan? A dikali R pangkat N-1. Maka saya tulis A dikali R N pangkat -1. Kemudian kita masukkan nilai A-nya tadi 128 dikali R-nya ketemu 1/4 pangkat N-1. Nah, inilah rumus suku ke N. Kalau kau diminta untuk mencari suku ke-8, berarti tinggal kita substitusikan. A-nya tadi 128 ya kan? R-nya 1/4. Nah, N-nya ini diganti 8 pangkat -1. Jadinya 128 dikali 1/4 pangkat 7. Maka sama dengan 128 dikali 1 pangkat 7, 1. 4 pangkat 7 berapa? 256. Coba kamu hitung lagi nanti ya kalau ada yang salah. Nah, ini bisa disederhanakan. Oh, ketemu nilai U8-nya sama dengan 1/2. Seperti itu. Jadi nanti di rasio itu kamu akan sering menemukan bilangan pecahan. Soal berikutnya, diketahui barisan geometri suku ke-8 dan suku ke-12 berturut-turut adalah 27 dan 16/3. Tentukan suku ke-5 barisan tersebut untuk rasio positif. Jadi nanti ternyata dia ada rasio positif, ada negatif. Kita cari yang rasio positifnya. Sama dari yang diketahui kita tulis dulu. Di sini kan diketahui U8 sama dengan 27 ya kan. U12 sama dengan 16/3. Nah, seperti tadi nih, UN itu kan ARN pangkat -1 ya kan, untuk geometri. Berarti kan boleh dong saya nulis kayak gini sebentar. UN sama dengan A kali R N-1. Berarti kalau U1
A dikali R pangkat 1 dikurangi 1. 1 kurangi 1 kan 0. Sesuatu dipangkatkan 0 itu kan hasilnya 1. Nah, misalkan U2 jadinya A dikali R 2 min 1. 2 kurangi 1, 1 ya kan? Jadinya A kali R. Kalau U3 berarti A R pangkat 3 min 1. Berarti AR kuadrat. Polanya seperti ini ya. Misal Bu Nining punya U5, berarti jadinya gimana? A R pangkat 5 kurangi 1, 4 ya kan? Berarti kalau U8 berapa? A R pangkat 7. Kalau U12 berarti A R pangkat 11. Ini ya. Nah, ini kamu substitusikan di sini. Jadi saya balik lagi ke sini. U8 berarti A R pangkat 7 sama dengan 27. Yang ini jadinya A R pangkat 11 sama dengan 16 per 3 gitu. Nah, dari persamaan ini kalau di aritmatika itu kan dieliminasi, tapi kalau di geometri itu harus kamu bagi, bukan dieliminasi. Jadinya gini, AR pangkat 11 per yang besar kan dibagi AR pangkat 7 sama dengan 16 per 3 dibagi 27. Oke ya, ini coret. R pangkat 11, R pangkat 7. Kalau ada pembagian berarti kan pangkatnya dikurang. 11 kurangi 7 berarti kan 4. Jadi R pangkat 4 sama dengan ini. Boleh kan saya tulisnya gini, 16 per 3 dikali 1 per 27. Ya kan, kalau ada pembagian kan dibalik. Jadinya R pangkat 4 sama dengan 16 per 81. Ya kan? Nah, R pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Ini 16 jadikan pangkat 4 supaya sama dengan yang ini. Nah, kalau udah sama pangkat 4 semua, boleh kamu coret. Maka ketemu nilai R nya sama dengan 2 per 3 gitu. Oke ya, sampai sini udah paham. Nah, kalau udah ketemu R nya 2 per 3, tinggal kamu cari nilai A. Caranya dari mana? Dari ini yang diketahui, misalkan U8 tadi, AR pangkat 7 sama dengan 27. Berarti A 2 per 3 pangkat 7 sama dengan 27. Kamu hitung. Nah, dihitung ketemu kayak gini kan, dimasukkan 2 pangkat 7 128, 3 pangkat 7 2187 sama dengan 27. Kemudian ini kan perkalian, pindah ke sini kan jadi pembagian atau dibalik kan. Kalau misalkan konsep pembagian itu ketemu nilai A nya 59.049 per 128. Ini karena dia tidak bisa disederhanakan, maka kita biarkan seperti ini dulu. Nah, nilai A nya udah ketemu. Kemudian ini yang pertanyaannya adalah tentukan suku ke-5 barisan. Suku ke-5 barisan itu berarti kan U5 ya, nyari U5. U5 berarti A R pangkat 4 ya kan, N-1 kan, A nya tadi ketemu, tinggal kau substitusikan di sini 59049 per 128. R nya tadi ketemu 2 per 3 ya kan, maka dikali 2 per 3 pangkat 4. Kalau misalkan angkanya besar, boleh kamu menggunakan alat bantu. 2 pangkat 4 16, 3 pangkat 4 81. Ini sepertinya bisa disederhanakan. Nanti bisa kamu sederhanakan dengan cara coret-coret. Jika disederhanakan ketemunya 729 per 8. Ini adalah nilai dari U5. Nah, kayak itu ya cara penyelesaiannya.
Soal berikutnya, suku tengah suatu barisan geometri adalah 1/9 dan suku pertamanya 729. Tentukan suku ketiga. Jika suku ketiga adalah 9, tentukan suku terakhir dan rasio barisan tersebut. Nah, kita tulis dulu. Yang diketahui adalah suku tengah. UT sama dengan 1/9. Suku pertama itu sama dengan A ya, sama dengan 729. Kemudian suku ketiganya 9. Coba diingat lagi, UT itu rumusnya adalah akar U awal kali U akhir. Saya tulis dulu, UT sama dengan akar U awal dikali U akhir. UT sendiri diketahui nilainya 1/9. U awalnya tidak diketahui, saya misalkan A. Udah diketahui 729, maaf. U akhirnya yang tidak diketahui, saya misalkan U akhirnya itu M. Nah, 1/9 sama dengan 729 M. Nah, untuk menghilangkan akar, maka kedua ruas itu saya kuadratkan. Jadinya 1/81 sama dengan 729 M. Sehingga M ini kan perkalian, pindah ke kiri jadi pembagian, 1/81 dibagi 729, ya kan? Sehingga nilai M nya 1/81 dikali 1/729. Oh, ternyata banyak sekali. Ini nanti kamu isi nilainya berapa untuk mengetahui U akhirnya. Sehingga ketemu U akhirnya adalah 1/59.049. Ini adalah U akhir. Nah, pertanyaan berikutnya adalah menentukan rasio. Rasionya berapa? Kita mengerjakannya dari U3. U3 sendiri berarti kan A R pangkat 2 sama dengan 9, ya kan? Kemudian A nya udah diketahui, 729 dikali A kuadrat sama dengan 9, sehingga A kuadrat sama dengan 9/729. Maka A sama dengan akar 9/729. Akar 9 itu berapa? Akar 9 itu 3. Kemudian akar 729 27, atau A nya kalau disederhanakan 1/9. Jadi udah terjawab semua. Nilai U akhir sama rasio. Wah, Bu Diding ini salah menulisnya. Ini R ya, rasio bukan A. Jangan ditiru kalau salah. Bener kan? Oke ya. Jadi ketemu nilai R nya 1/9. Antara bilangan 2 dan 1250 disisipkan 3 bilangan sehingga membentuk barisan geometri. Tentukan rasio dan suku ke-6 barisan tersebut. Berarti ilustrasinya antara 2 sampai 1250 itu ada 3, disisipkan 3 bilangan yang membentuk geometri. Nah, geometri tadi berarti kita harus mencari nilai R nya dulu, dimana rumus R sama dengan akar pangkat S plus 1 I per U. S itu banyaknya sisipan kan 3, berarti 3 tambah 1 4. Kemudian Q, U terakhir 1250 per 2, 1250 berarti 625 ya. Nah, 625 itu berarti berapa pangkat berapa ya? 5 pangkat 4. Nah, maka R nya 5 pangkat 4 per 4. Ketemu R nya ketemu 5. Udah ketemu R nya 5. Yang ditanya adalah suku ke-6. U6 itu berarti
A dikali R pangkat 5, ya kan? Rumusnya kan N-1, 6 kurangi 1 kan 5, A nya 2, R nya 5 pangkat 5. Udah tinggal kamu hitung, 5 pangkat 5 itu berapa? Nah, nanti ketemu ini, kamu coba hitung sendiri ya hasilnya. Deret geometri. Di deret geometri ini nanti rumusnya ada 2, Sn nya. Kalau di aritmatika kan cuma 1 ya, Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1B, itu kan untuk aritmatika. Nah, kalau di deret geometri rumusnya ada 2, Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R, atau Sn sama dengan A kali R pangkat N min 1 per R min 1. Nah, apa sih ini bedanya? Bedanya adalah di rasio. Biasanya kalau rasionya berupa pecahan itu pakai yang atas. Misalkan kamu pas ngitung rasionya ketemu setengah, seperempat, 2/3 kayak gitu, kamu menggunakan Sn yang atas. Tapi kalau rasionya itu bilangan bulat, misalkan 2, 3, 5 dan seterusnya, itu menggunakan yang ini, yang lebih dari 1 pokoknya menggunakan yang bawah. Jadi menentukan Sn nya harus hati-hati karena rumusnya ada 2. Coba kita cek. Tentukan rasio suku ke-10 dan jumlah 10 suku pertama dari deret geometri. Ini udah ketahuan kan, dia U1, U2, U3, U4, ya kan? Nah, misalkan mintanya dia itu rasio, rumusnya rasio tadi kan U2 per U1, ya kan? Berarti U2 nya 1 per 2. Nah, rasionya ketemu setengah, berarti saya pakai atas atau bawah kira-kira? Ya, pakai atas karena berupa pecahan. Maka Sn nya saya menggunakan A dalam kurung 1 min R pangkat N per 1 min R. A nya udah ketahuan, 2, 1 dikurangi, tadi kan mintanya S10 ya, R nya setengah pangkat 10 gitu, per 1 dikurangi setengah. Nah, menghitungnya ini memang harus hati-hati karena dia banyak pecahannya. 1 pangkat 10 1, 2 pangkat 10, 2 pangkat 10 berapa ya? 2 pangkat 10 1024 per, nah 1 dikurangi setengah, ini kan jadikan 2/2 ya kan, hasilnya setengah. Nah, ayo tak beritahu trik cara menghitung tanpa kalkulator. Jadinya ini 2, buka kurung, ini samakan penyebutnya sama yang ini, berarti kan 1024 per 1024 dikurangi 1 per 1024 dibagi, nah, dibagi setengah, taruh atas semua. Cara menghitung tanpa kalkulator, 1024 dikurangi 1 jadinya 1023 per 1024 dikali ini 2 per 1, gini toh. Ini dicoret, jadinya 5, 12 ya. Kemudian ini dicoret sama ini, jadinya berapa? 250 tambah 6, 256. Maka hasilnya 1023 per 256. Misal kamu ini bisa disederhanakan, sederhanakan. Misal tidak bisa, ya udah biarkan sendiri. Nih. Jadi ketemu S10 nya 1023 per 256. Kamu menghitungnya tanpa menggunakan kalkulator. Diketahui deret geometri suku kedua dan 4 berturut-turut 2 dan setengah. Tentukan suku ke-12, jumlah 12 suku pertama deret geometri. Jadi ada 2 pertanyaan. Nah, diketahui U2. U2 sama dengan 2, kemudian U4 sama dengan 1/2. Mencari
cari suku ke-12. Berarti kita harus tahu nilai A sama nilai R-nya. Ini kita misalkan tadi U2 berarti kan A kali R ya. Masih ingat kan pembahasan yang pertama tadi tentang ini? Nah, saya ingatkan lagi, ini kita di loh. Ya kan? U2 berarti kan AR. AR sama dengan 2. Kemudian ini jadinya AR pangkat 3 sama dengan 1/2. Nah, kalau ada persamaan 1 sama persamaan 2 di dalam geometri, diapakan persamaannya? Persamaannya adalah dibagi. Jadinya AR pangkat 3 per AR sama dengan 1/2 dibagi 2. Coret kan? Jadinya R pangkat 3, R pangkat 1, ini berarti R pangkat 2 sama dengan setengah dikali setengah ya. Dibalik kan kalau pembagian, R pangkat 2 sama dengan 1/4. Maka R-nya adalah, pangkatnya disamakan kan. Oke, udah sama-sama pangkat 2 dicoret, ketemu R-nya sama dengan setengah. Nah, R-nya udah ketemu, tinggal kita nyari nilai A. Disubstitusi dari yang ini aja, pakai yang atas ini. AR sama dengan 2. Berarti A dikali setengah sama dengan 2. A sama dengan 2 dikali 2/1. Kan dibalik toh. A sama dengan 4. Oke. AR ketemu. Tinggal kamu masukkan suku ke-12. Rumusnya berarti A R pangkat 11. Kamu hitung sendiri ya. Kemudian jumlah 12 suku pertama SN, berarti pakai yang mana? Karena R-nya adalah setengah, berarti kita menggunakan rumus yang atas apa yang bawah? Setengah. Oke, pakai yang atas. Maka SN-nya A 1 min R pangkat N per 1 min R. Coba kamu hitung juga. 12 ya ini. S12 berarti pangkat 12 per 1 min setengah. Coba kamu hitung, pasti ketemu. Boleh pakai alat bantu kalkulator kalau kesulitan, boleh pakai cara seperti kayak Bu Nining contoh sebelumnya. Diketahui suku ketiga suatu barisan geometri adalah 32 dan suku keenamnya 2048. Tentukan rasio suku pertama, rumus suku ke N, dan jumlah 10 suku pertama deret geometri. Nah, ini silakan kamu kerjakan seperti cara-cara yang sudah saya contohkan di atas. Insya Allah kalau kamu paham step langkahnya pasti bisa. Kamu coba ya. Nah, barisan dan deret geometri selesai sampai sini, tapi masih ada satu pembahasan lagi tentang deret geometri, yakni nanti ada namanya deret geometri tak hingga. Ini kau pelajari dulu, dipahamkan dulu, baru masuk ke materi berikutnya. Selamat belajar, see you, bye.